kemarin kan kita udah sempet klien pertama kan datang ke klinik pinjol ini. Nah, hari ini ada klien kedua yang udah ngelis juga sih. Dia taunya juga dari Instagram juga kan. Nah, tapi ini dia keluhannya itu dia itu dipecat dari perusahaannya karena dia pakai pinjol. Oke, berarti kayak pembahasan kita sebenarnya udah pernah bahas ya Do ya di konten sebelumnya gitu. Kita lihat POV-nya orangnya langsung gitu. Iya. Masih banyak nggak Do pasien-pasien kita? Lumayan banyak sih Mas, orang tertarik banget. Cuman ada juga yang beberapa mungkin tapi aku malu pengen tampil di sini. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Dan nggak harus kita tampilkan mau datang ke Sedulur EDW ke program terbaru kita klinik pinjol kan nggak harus tampil juga ya. Oke. Itu. Ini orangnya mau tampil nggak nih? Mau tampil kali ini. Disensor nggak nanti? Kayaknya dia enggak sih. Enggak ya? Enggak minta disensor. Udah. Okay. Kalau udah datang nanti suruh masuk aja nih. Oke. Ini orangnya udah di depan sih. Boleh aku panggil sekarang aja ya? Ya, boleh. Oke. Biar konsultasi langsung. Oke. Oke, dengan Mas Bayu. Mas Bayu. Iya. Keluhannya gimana, Mas? Saya dapat problem pinjol itu. Jadi di pekerjaan yang takutnya mengganggu pekerjaan saya ke depannya gitu loh, Mas. Oke, ini Mas Bayu udah dihubungi kantor pekerjaan Mas Bayu? Iya, sudah dihubungi dari beberapa teman dan atasan saya di kantor kayak gitu loh, Mas. Oke, Mas Bayu ada keluhan dihubungi pekerjaannya oleh pihak pinjaman online. Iya. Silakan Mas, gimana lebih detailnya? Detail tuh kayak saya kan minjam online itu, pinjol itu karena emang ada kebutuhan khusus sendiri untuk keluarga. Nah, kebetulan ada di sini ke depannya saya ingin membayarnya, tapi saya ada kendala. Jadi ada keterlambatan untuk membayar. Jadi saya ini takut Mas kalau ditelepon di kantornya gitu loh Mas, kantor saya gitu. Itu gimana Mas ya? Oke, secara terus-menerus ya? Iya, secara terus-menerus. Oke. Kalau telepon ke kantor, sebetulnya memang kalau kita sampaikan itu adalah salah satu risiko ketika kita telat bayar ya. Iya. Nah, sebetulnya Mas kuncinya itu di Mas Bayu sama di rekan kantor yang biasa menghandle telepon masuk di kantor. Oh iya. Biasanya kalau di kantor kantornya Mas Bayu mungkin juga sama kayak teman-teman yang lain ya. Ada kan customer service atau admin yang menghandle telepon kantor. Iya, ada. Nah, sebenarnya kuncinya di situ Mas. Gitu. Ini sama ketika kalau minggu lalu kita ada pasien juga dia sebagai kontak darurat. Iya. Nah, sama. Ketika kontak darurat tidak terlalu merespon, nggak ngerespon, nggak jawab, itu mereka akan cepat hilang Mas. Begitupun ke kantor. Jadi nanti minta kerjasama Mas Bayu dengan rekan kantornya. Mas Bayu diskusi sama si rekan kantor tersebut yang menghandle telepon, jangan diangkat. Nah, kalau misalnya terlanjur diangkat, namanya di kantor ya, di kantor customer service ada telepon ya pasti diangkat. Tahu dari pinjaman online, suruh langsung ditutup. Atau misalnya menyebutkan ada nggak di sini atas nama Bayu kerja di sini, jawab aja nggak ada. Gitu. Pasti kalau misalnya teman dekat Mas Bayu diajak diskusi kayak gitu, bisa lah membantu. Walaupun kadang mungkin juga ada teman kantor yang rese Mas. Oh iya. Ya gitu ya. Kadang gitu soalnya yang terjadi di kantor kan saling sikut menikut itu biasa. Gitu kan. Nah ada juga yang kadang begini mungkin udah terjadi juga di Mas Bayu, yang malah teman kantornya itu kepo kayak malah ditanya tuh, diangkat ditanya emang hutangnya berapa, nanti saya bantu nagihin. Nah, mungkin saingan Mas Bayu di kantor bisa jadi ya. Nah, itu justru akan memperburuk keadaan. Ketika si orang yang angkat telepon di kantor dia menjawab, bilang ada atas nama Bayu, bilang malah dia ngomong nanti akan saya bantu sampaikan atau dan lain sebagainya, justru akan dikejar. Gitu. Jadi kalau bisa, Mas Bayu diskusi sama si rekan yang tadi yang angkat telepon biasanya untuk tidak menjawab. Kira-kira bisa nggak diskusi kayak gitu ke rekan kantornya? Bisa sih Mas, nanti bisa saya usahakan. Kalau bisa, nggak masalah. Nggak masalah, iya.
Tapi ada gini Mas, timbul pertanyaan lagi, kekhawatiran saya, nah apabila itu tidak ada direspon oleh orang kantor, customer service ya, orang kantor, apakah dia nanti DC itu kan mendatangi kantor saya apa enggak ya Mas? Oke, kalau masalah DC datang, FC lapangan datang atau enggak, nah kita itu ada daftarnya Mas, nanti saya kasih list ke Mas Bayu, termasuk Mas Bayu kan tadi udah ngasih list pakai pinjaman online apa aja. Nanti kita kasih catatannya, kita kasih mana aplikasi yang memang ada FC atau DC lapangan dan yang enggak. Karena enggak semua aplikasi pinjol punya FC lapangan. Nanti kita kasih daftarnya. Gitu. Catat ya. Nah, terus, nah itu satu ya, nggak semua aplikasi punya FC lapangan. Terus yang kedua, biarpun aplikasi itu punya petugas lapangan, yang dituju itu bukan kantor Mas Bayu. Yang dituju adalah alamat KTP Mas Bayu. Itu. Itu ya, nggak perlu khawatir didatengin ke kantor karena nggak semua aplikasi punya FC. Dan juga, kalaupun ada FC, datangnya nggak ke kantor, tapi ke KTP. Mungkin rekan Mas Bayu julid kali ya, kayak nanti ini didatengin gitu kan. Sampaikan aja. Kalau datang pun nggak ke sini kok, ke KTP-ku, ke alamat KTP gitu. Seperti itu ya Mas. Kuncinya temennya jangan, nggak usah ikut campur urusan pribadi. Yang penting nggak usah direspon lah, malah cepat selesai. Gitu. Nah, kalau misalkan dia bisa nggak tuh Mas menghubungi atasan saya? Dia menghubungi atasan, karena saya takut juga di atas customer service gitu ya. Di atas customer service dia menghubungi atasan saya gitu. Nah, kalau pinjaman online itu sebetulnya kan dia orang ya, manusia ya. Nah, mereka itu dikejar target Mas. Mereka itu tujuannya satu, gimana caranya membuat si nasabah itu takut. Dicari titik mananya dia takut. Misalnya Mas Bayu nih dihubungi ke kantor ke nomor CS. Ketika si CS jawab nggak ada, artinya kan nggak ada indikasi menghubungi CS itu akan goals dalam arti Mas Bayu membayar akhirnya atau langsung dibayar saat itu juga. Mereka akan mencari celah lain. Gimana caranya biar Mas Bayu ini takut? Nah, mungkin menghubungi HRD-nya langsung atau bosnya langsung gitu. Itu cara mereka, tapi jarang sebetulnya pinjaman online yang melakukan itu. Mereka bisa mendapatkan nomor HRD Mas Bayu, bisa dari Google, bisa dari media sosial, mungkin mereka searching nama kantornya Mas Bayu, akhirnya mendapatkan kontak si HRD-nya gitu. Tapi itu jarang Mas, sebetulnya jarang. Belum pernah kan kayak gitu kan? Belum pernah. Nah itu nggak perlu khawatir karena jarang banget. Mereka cenderung menghubungi ya nomor kantor yang Mas Bayu cantumkan dulu. Gitu. Seperti itu ya Mas ya. Kalau misalnya terjadi, hubungin ke HRD. Ya ini perlu ngomong yang benar-benar dari hati ke hati sih ya Mas ya. Mungkin kalau ke HRD ya lebih minta pengertiannya karena ya itu kan apa ya, kalau misalnya HRD-nya bijak pastinya bisa mengambil langkah yang apa ya namanya yang baik, yang bijak juga untuk karyawannya yang sedang terjerat pinjaman online. Karena dengan adanya masalah pinjaman online kan pasti butuh finansial lebih gitu ya, uang lebih ya. Semoga kalau misalnya Mas Bayu yang kuncinya bisa ngobrol berdua dengan HRD ya bisa membuat biar membantu dalam artian mempertahankan Mas Bayu, kemudian mencari solusi terbaiknya ya sebagai staffnya gitu. Gitu ya, jadi seperti itu Mas ya. Jadi tidak akan juga menghubungi atasan-atasan saya gitu ya? Iya, kalau tidak akan sih memang tidak menjamin ya Mas, cuma nggak perlu khawatir karena hal itu jarang banget dilakukan. Soalnya kan juga saya takut juga Mas, kalau misalkan kejadian seperti ini, apakah image tempat saya bekerja itu akan jelek apa gimana gitu ya? Maksudnya takut DC pinjolnya ngancem? Ngancem, nanti saya bikin perusahaan kamu jelek gitu. Nah, iya itu. Apakah bisa seperti itu Bang? Mas? Saya takutnya, khawatirnya nanti ke depannya gitu. Ancaman kayak gitu pasti ada. Ancaman Mas. Sebatas ancaman. Biasanya itu dilakukan sama DC ya sekali lagi buat menekan. Menekan si nasabahnya, menekan si pihak kantornya, biar pihak kantornya kalau ditekan seperti itu mereka ikut turun tangan menagih Mas Bayu. Tapi gimana caranya pihak pinjol itu membuat jelek perusahaan dengan stafnya melakukan pinjaman online? Ya kan, misalnya Mas Bayu kerja di perusahaan A,
gimana coba? Maksudnya aku juga belum dapat logikanya perusahaan pinjaman online membuat citra buruk perusahaan tersebut dengan adanya staf yang melakukan pinjaman online, kan nggak ada hubungannya. Iya. Itu kan pribadi Mas Bayu ya. Maksudnya urusan pribadi Mas Bayu tidak berarti perusahaan Mas Bayu jelek akan ini, mau dibuat jelek yang seperti apa kan enggak. Kalaupun dikasih rating buruk di Google Maps juga kan itu cuma satu orang doang, nggak ngaruh seberapa besar juga. Iya. Karena saya jujur Mas itu takut untuk kedepannya itu karir saya itu Mas. Kalau misalkan nanti bisa mempengaruhi saya pinjol ini nanti mempengaruhi karir saya ke depannya gitu. Citra kantornya akan jadi kurang baik kayak gitu loh. Yang penting ini saja, maksudnya Mas Bayu lebih terbuka ke teman kerja, rekan kerja, ke HRD itu ya. Kalau misalnya udah ada yang menghubungi, sampaikan aja ke rekan kerja, ke atasan ya misalnya. Kalau pinjaman online saya memang terlambat, tapi mungkin Mas Bayu next akan membayar ya, tahu nantinya gitu kan. Cuman untuk saat ini belum ada dananya. Ya, memang saya dulu memasukkan kantor ini tempat bekerja pasti akan dihubungi. Cuma tetap satu ya, nggak usah direspon, nggak apa-apa. Nanti akan cepat hilang. Justru kalau misalnya direspon, ditanggapi, akan terus dikejar. Nggak akan masalah juga ketika nanti perusahaan nggak ngerespon. Mungkin ada pihak pinjaman online yang mengancam ini Anda perusahaan tidak merespon karyawan Anda, ada yang punya pinjaman online, nanti perusahaan Anda akan kena masalah, akan dijerat hukum, akan di ini dan sebagainya. Itu tidak akan ya. Pinjaman online tidak punya kewenangan atas hal itu. Gitu. Mereka hanya ya intimidasi, ancaman kayak gitu supaya pihak kantor, atasan ikut menekan Mas Bayu juga. Jadi kalau misalnya mereka masih tetap belum bisa menerima atau mungkin mereka masih kurang informasi tentang pinjaman online, silakan Mas. Boleh misalnya kalau misalnya dibawa ke sini, malah kita kasih diskusi lah, kita diskusi terkait masalah pinjaman online Mas Bayu. Ini Mas, saya ada salah satu cetan screenshot gimana ya Mas untuk menanggapinya gitu Mas. Coba aku baca dulu ya. Ini dari yang di atas ya. Aku bacain ya. Kau lihat apa yang terjadi di tempat kerja kau, dia agak kasar sih ini. Terus Masnya nanya, Anda dari aplikasi apa? Terus lu punya hutang di banyak aplikasi, disuruh bayar. Tapi ini dia pakai kata-kata hewan. Terus dia juga bawa-bawa istri. Terus juga nagih-nagihnya ini lumayan kasar sih. Terus dia bilang jangan kabur dengan hutang segini. Terus dia ngancam siap-siap Masnya akan malu gitu kan. Kalau nggak dibayar siang ini nanti dia bakal sebar data gitu. Ya itu ancaman masih umum sih sebetulnya sih Mas ya. Dan itu kan ancaman masih ke Mas Bayunya ya. Kalau yang ke kantor ya, kalau ke kantor sebetulnya mereka ngancamnya biasanya. Jadi gini, kalau ini kayaknya Mas Bayu kan punya beberapa aplikasi ya. Nah, untuk yang ini yang tadi dibaca itu sepertinya pinjaman online ilegal ya. Terlihat dari kata-katanya gitu. Kalau yang menghubungi Mas Bayu ke kantor, maksudnya ke kantor Mas Bayu, kemungkinan itu aplikasi yang resmi. Biasanya aplikasi resmi tidak sebarbar itu, walaupun ya banyak juga yang agak barbar ya, tapi nggak yang seperti tadi gitu. Dan aplikasi yang menghubungi ke perusahaan itu rata-rata kan aplikasi resmi ya. Mereka itu tergantung dari tanggapan orangnya sebetulnya Mas, dari tanggapan si customer service-nya. Ketika customer service ya, sekali lagi ini benar-benar aku tegaskan, buat customer service-nya diajak diskusi untuk tidak usah merespon. Yakinkan ke mereka nggak bakalan terjadi apa-apa ke kantor kita. Ke atasan apalagi yakinkan nggak bakalan terjadi apa-apa. Yang penting nggak usah direspon. Nanti kalau ditanyakan
bilang aja, aku udah konsultasi ke sedulur dewe, udah dikasih masukan dan lain sebagainya. Ya pasti kita ngasih masukannya juga udah terjamin kita ambil jalan yang terbaik berdasarkan yang kita alami, kita tanganinya seperti itu. Kalau menghubungi kantor, kuncinya adalah tidak merespon. Kalau perusahaan atasan, rekan kerja masih ada khawatir dan sebagainya, ajak ke sini biar kita nanti diskusi, biar mereka juga lebih paham dan lebih mengerti lah ke sesama rekan kerja. Gitu. Baik Mas. Cukup nggak? Kalau ada lagi nggak apa-apa. Ya, cukup sih Mas. Jadi ya saya juga akhirnya bisa ada pencerahan juga atas dalam problem saya di sini gitu Mas. Saya terima kasih juga kepada sedulur Dewi juga. Akhirnya saya juga terbantu juga dan bisa buat tenang juga gitu loh Mas. Karena ini permasalahan yang buat saya malah jadi tambah kepikiran gitu loh tadi sebelumnya. Dan akhirnya sekarang satu persatu sudah kejawab semua gitu loh. Sebetulnya jarang Mas kalau perusahaan pinjol menghubungi kantor itu nggak banyak kok. Mas Bayu mungkin ngerasa banyak karena panik. Kadang kita itu karena kepanikan itu yang sebetulnya baru dihubungi sekali, karena kita panik rasanya kayak udah berulang kali dihubungi gitu. Padahal kalau tahu kuncinya, tahu apa yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya, harusnya bisa menanggapi semuanya dengan bukan santai yang gimana ya, tapi maksudnya dengan hati yang lebih tenang gitu, pikiran yang lebih tenang. Jadi untuk Mas Bayu, ini sebagai pengingat ya, soal menghubungi CS itu salah satu resikonya, tapi tergantung Mas Bayu mengkondisikan CS kantor itu gimana. Bilang juga nggak usah direspon biar cepat hilang. Yang kedua, soal FC lapangan itu jangan khawatir kalau aplikasi itu nggak punya petugas lapangan. Itu dia nggak bakal datengin kantor. Jarang juga ada kasus yang datengin kantor langsung. Ini udah ditulis ya? Udah ditulis. Aplikasi mana saja yang ada FC lapangan. Itu nggak kantor kok. Yang selanjutnya itu ada menghubungi atasan atau HRD, itu juga jarang ada kasus begitu. Tergantung dari Mas Bayu juga, kembali lagi mengkondisikannya gimana. Selanjutnya yang terakhir soal diancam perusahaan akan image buruknya, dibikin image buruk dari DC pinjolnya, itu nggak perlu takut. DC pinjol juga nggak ada ngaruh apa-apa buat ngasih image buruk ke kantor. Ini sebagai pengingat aja buat Mas Bayu. Siapa tahu lupa. Iya Mas. Makasih ya Mas. Iya Mas, makasih. Oke Mas ya, udah dibantu. Yang penting komunikasi sih Mas ya, sama rekan kantor. Oke, silakan Mas Bayu. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Pasien selanjutnya ada nggak nih Dok? Ada nih pasien selanjutnya.